Merdekaers itu adalah julukan bagi orang-orang Portugis yang menjadi tawanan perang dan dijadikan budak oleh Belanda. Tapi mereka sebelumnya bukan di Batavia, mereka adalah orang-orang Portugis yang tinggal di Malaka. Nah, kejatuhan Malaka di tahun 1641 membuat mereka dibawa ke Batavia sebagai tawanan perang. Nah, di Batavia mereka dijadikan budak. Nah, kemudian mereka mulai dimerdekakan. Kurang lebih di tahun 1653 awal-awal mereka dimerdekakan dengan syarat-syarat tertentu seperti harus pindah dari agama Katolik ke agama Protestan. Ya, selain bahasa ya tentunya ya, bahasa Kreol yang kita suka ucapkan baik dalam lagu-lagu maupun percakapan-percakapan kecil seperti kalau waktu orang tua saya dulu saya masih suka dengar ngomong sama Mami, "Mam, yuk kere kumi." Mami udah langsung aja ngerti ke belakang. Itu artinya, "Mam, saya mau makan." Gitu. Kemudian ya ini bufet ini alat-alat musik yang kami mainkan sekarang ini walaupun bukan produk lama tapi kami buat baru juga merupakan salah satu produk peninggalan Merdekaers. Kemudian ada gereja. Dan rumah ini sebenarnya dulu dibangunnya juga tahun 1750. Alat-alat yang kami kumpulkan ini seperti misalnya biola. Ini biolanya udah berapa keturunan? 5 generasi ini. Ini memang bukan asli Stradivarius, cuma kopi Stradivarius. Dan ini dianterin oleh kakak saya dari Papua. Kemudian ini adalah peronga, ini yang saya pegang macina itu macina juga. Jadi alat-alat musik ini yang pernah ada di Kampung Tugu kita berusaha hadirkan kembali. Pertama, kalau soal musik keroncong itu tanggung jawab moral. Kenapa? Karena musik keroncong lahir di Kampung Tugu. Saya baru pertama kali ngelihat macina produk orang Tugu yang masuk dalam sejarah itu dijual di toko Teotek Hong dan itu menjadi barang milik museum sekarang. Kami ini sebagai living museum, sebagai tempat rujukan orang kalau mau tahu tentang sejarah Tugu, bertanya tentang Tugu, mau tahu tentang keroncong dan seterusnya, jadilah living museum Rumah Tugu. Di Tugu ini, orang-orang Tugu sudah bisa dikatakan tersisih. Banyak rumah-rumah orang Tugu sudah rata tergantikan dengan garasi-garasi trailer atau tempat-tempat lain dan mereka pindah gitu. Living Museum ini sangat penting artinya untuk menjaga pelestarian budaya Kampung Tugu. Karena bicara tentang Jakarta tidak lengkap kalau tidak berbicara tentang Kampung Tugu. Ketika saya masih kecil, Living Museum ini berada di area yang sangat luas, sekitar 6.000 meter. Sekarang lebih mengecil menjadi 2.200. Yang paling berkesan itu mungkin dulu ruang untuk makan dan teras rumah. Kalau ruang makan pastinya karena dulu kita kalau mau makan tuh sama-sama, nanti digilir tuh sama orang tuaku. Hari ini A yang berdoa, besok B yang berdoa gitu.
Dan disitulah kita biasanya akan saling ngobrol tentang aktivitas masing-masing sehari-hari. Jadi itu sangat berkesan. Yang kedua yang berkesan adalah di teras rumah ini. Karena di teras rumah ini kita biasanya menghabiskan waktu di sore hari. Di rumah Tugu ini kita juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas dengan banyak orang-orang Tugu ataupun tamu-tamu mengenai sejarah kampung Tugu, sejarah musik keroncong, bahasa Kreol, atau bahkan kita melakukan workshop tentang kuliner Tugu. Yang biasa dilakukan di Living Museum ini sejak tahun 2022 adalah Malam 24 di Rumah Tugu. Malam 24 di Rumah Tugu kita create secara khusus di Living Museum ini untuk menjaga agar tradisi Malam 24 di Kampung Tugu yang hampir sudah tidak ada itu tetap terjaga. Kalau zaman dulu malam Natal biasanya masing-masing keluarga akan makan malam bersama di rumah. Setelah itu beribadah ke gereja Tugu. Pulang dari gereja biasanya akan nyekar, taruh kembang di makam leluhur itu di malam hari. Pulang ke rumah menunggu jam 12 malam ada ibadah sederhana di rumah, berdoa bersama. Selesai berdoa jam 12 malam itu biasanya akan jalan tuh dari rumah ke rumah. Nah, peristiwa jalan dari rumah ke rumah di malam hari itu yang sudah tidak ada sekarang karena tetangganya udah nggak ada. Nah, untuk menjaga agar Malam 24 itu tetap ada, kami menginisiasi pada tahun 2022 untuk melakukannya di rumah ini. Tahun-tahun ke depan atau seperti tahun-tahun yang lalu, tahun 80-an itu nggak ada lagi orang mau main keroncong. Ketika bapak saya membentuk grup Keroncong Tugu, merekrut semua anak-anak muda Tugu, itu kita out of the box. Kita berjalan di jalan yang sunyi, walaupun sampai sekarang tetap sunyi keroncong itu. Itu juga ada tanggung jawab moral. Jangan mencari penghidupan di musik keroncong, tapi marilah kita hidupi keroncong. Jangan sampai hanya jadi cerita, jangan hanya cuma sampai ditulis dalam sejarah, tapi ketika orang mau melihat, sudah tidak ada.